Ada satu amalan ringan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Cukup membaca 4 ayat pilihan dari Al-Quran setelah selesai sholat fardu hanya 1 kali saja, maka seluruh dosanya akan diampuni dan tidak tersisa sedikit pun. Bahkan Allah menjanjikan syurga Firdaus bagi siapapun yang istiqomah mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, mari tuliskan bersama di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat ini kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Dan silahkan tuliskan hajat dan doa sahabat di kolom komentar agar kita aminkan bersama-sama. Sahabat, pernahkah terlintas dalam hati betapa banyak dosa yang kita lakukan sejak kecil hingga hari ini? Dosa kecil, dosa besar, dosa yang kita sadari, bahkan dosa yang sudah kita lupakan. Seandainya dosa itu bisa ditimbang, mungkin sudah jutaan beratnya. Sahabatku, dunia ini sesungguhnya hanyalah tempat singgah. Kita terlalu sibuk mencari nafkah, mengejar dunia siang dan malam, tapi lupa bahwa dunia ini bukan tujuan, hanya sebuah persinggahan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64, kehidupan dunia ini tidak lain, hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Seandainya mereka mengetahui, maka mari jangan sia-siakan sisa umur yang Allah berikan. Apalagi bagi kita yang sudah memasuki usia tua, ini saatnya untuk memperbanyak bekal menuju Allah. Rasulullah mengajarkan amalan yang sangat sederhana. Cukup membaca 4 ayat pilihan dari Al-Quran hanya 1 kali setiap selesai sholat fardu. Ganjarannya luar biasa, dosa sebanyak apapun diampuni, rezeki dilapangkan, segala urusan dimudahkan, dan Allah menjanjikan surga Firdaus. Bayangkan, dosa yang menumpuk sejak kecil bisa terhapus tuntas jika istiqomah membaca ayat ini. Izinkan saya menceritakan kisah nyata yang bisa menjadi renungan. Di sebuah kampung di Jawa Timur, ada seorang bapak bernama Pak Rohman. Usianya sudah 60 tahun, rambutnya yang sudah memutih, tubuhnya tidak sekuat dulu. Sehari-hari, beliau hanyalah petani biasa dengan penghasilan pas-pasan. Namun, ada satu hal yang membuat beliau berbeda, yakni istiqomah dalam ibadahnya. Setiap selesai sholat fardu, meskipun tubuhnya lelah setelah bekerja di kebun, Pak Rohman selalu menyempatkan membaca ayat-ayat yang diajarkan gurunya. Awalnya, beliau membaca tanpa tahu keutamaannya, hanya karena wasiat dari gurunya di pesantren. Namun siapa sangka, dari kebiasaan kecil itu, Allah bukakan pintu keberkahan. Anak-anaknya tumbuh dengan akhlak baik, sukses dalam pekerjaan, dan selalu berbakti kepada orang tua. Meski Pak Rohman hidup sederhana, tidak pernah sekalipun ia merasakan kekurangan. Rezekinya selalu cukup, bahkan ia sering bersedekah kepada tetangganya. Suatu hari, seseorang bertanya rahasianya, mengapa hidupnya tampak begitu tenang? Keluarganya harmonis, rezekinya mengalir lancar, padahal beliau hanyalah seorang petani biasa. Dengan lembut Pak Rohman menjawab, saya tidak punya amalan banyak, tapi setiap selesai sholat, saya tidak pernah lupa membaca ayat-ayat itu. Saya yakin janji Rasulullah bahwa siapa yang membacanya, Allah akan ampuni dosanya, memudahkan segala urusan, mengabulkan hajatnya, dan menyiapkan tempat yang indah di surga Firdaus. Kisah Pak Rohman ini menjadi bukti nyata bahwa amalan yang ringan tidak menguras tenaga, tetapi jika dilakukan dengan istiqomah dan penuh keyakinan, maka Allah sendiri yang akan menjadikan hidup kita penuh keberkahan. Lalu apa saja ayat-ayat pilihan tersebut dan bagaimana cara mengamalkannya? Caranya sangat sederhana. Begitu selesai salam dari sholat fardu, kita bisa awali dengan istighfar sebanyak 33 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian lanjut baca selawat 33 kali.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu lanjut baca kalimat tahlil 33 kali. La ilaha illallah. Setelah itu, barulah kita membaca 4 ayat pilihan ini masing-masing 1 kali dengan penuh kekhusyuan. Ayat pertama adalah Surat Al-Fatihah. Keutamaan Surat Al-Fatihah sangat besar. Ia disebut sebagai Ummul Kitab atau induk dari Al-Quran, dan Sab'ul Mathani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Rasulullah bersabda, tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membaca Surat Al-Fatihah sebagai zikir setelah solat akan menjadi pembuka segala doa dan penghapus dosa-dosa kecil. Surat Al-Fatihah juga dikenal sebagai Asy-Syifa atau penyembuh, sehingga banyak ulama menjadikannya wirid untuk kesehatan hati dan tubuh. Ayat kedua adalah ayat kursi, terdapat dalam surat Al-Baqarah, ayat 255. Keutamaan ayat kursi luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga, kecuali kematian. Hadis riwayat Nasai. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran, karena di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah yang maha agung, seperti Al-Hayyu yang maha hidup, dan Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Membacanya setelah sholat akan menjadi perlindungan dari godaan syaitan dan benteng dari segala keburukan. Bahkan rumah yang dibacakan ayat kursi akan dijaga dari gangguan jin dan syaitan. Ayat ketiga adalah surat Ali Imran ayat 18-19. Keutamaan ayat ini sangat dalam. Ayat ini menegaskan bahwa Allah, para malaikat, dan orang-orang yang berilmu menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Membacanya akan memperkuat tauhid dan iman seorang hamba, karena langsung menjadi saksi atas kalimat La ilaha illallah. Menurut sebagian ulama, membaca ayat ini menjadi sebab ditetapkannya iman di hati dan termasuk wirid para ahli ibadah. Ayat ini juga menegaskan bahwa agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Maka, orang yang membacanya mendapatkan kekokohan iman dan dijauhkan dari segala kesesatan. Ayat keempat adalah surat Ali Imran ayat 26-27. Keutamaan ayat ini sangat agung. Ayat ini mengajarkan bahwa segala kekuasaan, kemuliaan, rezeki, dan kehidupan berada di tangan Allah. Membacanya setelah sholat menjadi sebab dilapangkan rezeki karena ayat menegaskan tentang pembagian rezeki dan kekuasaan Allah. Ulama tafsir mengatakan bahwa siapa yang rutin membaca ayat ini, Allah akan angkat derajatnya dan menjaganya dari kehinaan. Ayat ini juga doa yang penuh makna, yakni meminta agar Allah menganugerahkan kebaikan, melapangkan rezeki tanpa batas, serta menyelamatkan dari kesempitan hidup. Keempat ayat ini membentuk paket lengkap untuk kehidupan kita. Surat Al-Fatihah sebagai pembuka doa, penghapus dosa dan penyembuh. Ayat kursi sebagai perlindungan, benteng dari setan dan jalan menuju surga. Surat Ali Imran ayat 18-19 sebagai penguat iman dan tauhid menjadi saksi keesaan Allah. Dan surat Ali Imran ayat 26-27 untuk melapangkan rezeki, mengangkat derajat. Dengan mengamalkan 4 ayat ini setiap selesai sholat fardu, insya Allah kita mendapatkan perlindungan, ampunan dosa, rezeki berkah, dan janji surga Firdaus. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, kita semua sadar bahwa usia semakin hari semakin berkurang. Waktu yang kita miliki di dunia ini tidak akan pernah kembali. Maka jangan biarkan kesempatan emas sehabis sholat fardu lewat begitu saja, tanpa membawa pahala besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kita rahasia membaca 4 ayat agung ini sekali saja, namun balasannya luar biasa. Dosa diampuni, rezeki dilapangkan, hajat dikabulkan, dan surga Firdaus menanti kita. Mari kita jadikan amalan ini sebagai wirid harian. Jangan ditunda, jangan diremehkan. Karena siapa yang istiqomah, Allah akan menjaga hidupnya di dunia.
dan Allah muliakan tempatnya di akhirat. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang istiqomah dalam ibadah, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa, dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.